Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai Sobat Unimal. Kami merupakan mahasiswa aktif dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Ingin memberikan penjelasan singkat tentang hormon auksin dengan dosen pengampu Ibu Fadliani ST MSI. Oke baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu auksin. Auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan pada buah, yang dimana berfungsi sebagai pengatur pembesaran sel dan memicu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin juga berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Auksin juga berperan dalam pembelahan dan diferensiasi sel, dalam perkembangan buah, dan dalam pembentukan akar dari stek. Terhambatnya percabangan lateral atau dominasi apikal, dan gugurnya daun atau absisi. Zat pengatur tumbuh tanaman GPT atau plant growth substance merupakan senyawa organik bukan nutrisi tanaman yang aktif dalam konsentrasi rendah atau dapat kurang dari 1 mm merangsang, menghambat, atau merubah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara kuantitatif maupun kualitatif. Bisa dihasilkan oleh tanaman alami, endogen, atau sintetik eksogen. Hormon adalah senyawa-senyawa organik yang efektif dalam konsentrasi rendah, dibuat di dalam sel pada bagian tertentu dari organisme, diangkut ke bagian lain dari organisme tersebut lalu menghasilkan proses fisiologi yang khusus. Selanjutnya, fitohormon adalah senyawa organik bukan nutrisi tanaman yang aktif dalam jumlah yang sangat kecil, diproduksi pada bagian tertentu dalam tumbuhan atau tanaman dan umumnya ditranslokasikan ke bagian lain. Zat tersebut menimbulkan tanggapan khusus secara biokimia, fisiologis, atau morfologis. Oke, kita masuk ke bagian 4, yaitu apikal dominasi. Apikal dominasi auksin adalah pengaruh auksin dalam merangsang pertumbuhan tunas apikal. Sebagian besar spesies, pertumbuhan kuncup apikal akan menghambat kuncup samping. Di dalam pola pertumbuhan tanaman, pertumbuhan ujung batang yang dilengkapi dengan daun muda apabila mengalami hambatan, maka pertumbuhan tunas akan tumbuh ke arah samping yang dikenal dengan tunas lateral. Misalnya saja terjadi pemotongan pada ujung batang atau pucuk, maka akan tumbuh tunas pada ketiak daun. Fenomena ini kita namakan apikal dominasi. Oke, kita masuk ke bagian 5, yaitu perpanjangan akar. Dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan para ahli, auksin berfungsi dalam perpanjangan akar atau root intention dalam hubungannya dengan pertumbuhan akar. Jenis auksin tersebut diantaranya NAA, IAA, dan IAN. Namun, pemberian konsentrasi IAA yang relatif tinggi pada akar akan menyebabkan terhambatnya perpanjangan akar, tetapi meningkatkan jumlah akar. Kita lanjut ke bagian 6, yaitu pertumbuhan batang. Di alam, hubungan antara auksin dengan pertumbuhan batang telah diketahui sangatlah erat sekali. Apabila ujung koleoptil dipotong, kemungkinan tanaman tersebut akan terhenti pertumbuhannya. Di dalam tanaman, jaringan-jaringan muda terdapat pada apikal meristem. Ada pendapat bahwa kandungan auksin yang paling tinggi terdapat pada pucuk yang paling rendah atau basal. Selanjutnya adalah biosintesis dan pengangkutan auksin. Dalam istilah yang sederhana, yang dimaksud dengan biosintesis, hormon adalah terbentuknya hormon tanaman melalui perubahan bahan dasar menjadi senyawa intermediate, kemudian menjadi hormon atau senyawa kompleks. Ada dua mekanisme biosintesis hormon auksin, dan keduanya meliputi pengusiran asam amino dan gugus karboksil dari cincin samping triptofan. Lintasan yang lebih banyak terjadi pada sebagian besar spesies yang mencakup tahapan asam amino triptofan dalam bentuk D-triptofan melalui reaksi transminasi menjadi asam indopirufat, kemudian mengalami dekarboksilasi membentuk indol asetaldehida. Akhirnya indol asetaldehida dioksidasi menjadi IAA.
Setelah auksin dibuat, ia diangkut ke berbagai bagian tanaman untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Tanaman mengatur produksi auksin berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan fisiologisnya. Misalnya, saat membutuhkan pertumbuhan lebih banyak atau respon terhadap cahaya. Baik, selanjutnya yang ketujuh adalah Parthenocarpy. Di alam, sering kita menjumpai buah yang tidak berbiji seperti Pamili mentimun. Keadaan seperti ini disebabkan tidak adanya pembuahan pada perkembangan buah. Di dalam fisiologi, keadaan seperti ini dinamakan Parthenocarpy. Di dalam proses ini, hormon auksin bertalian erat, di mana kandungan auksin pada ovari yang mengalami pembuahan atau polinasi meningkat bila dibandingkan dengan ovari yang tidak mengalami pembekalan dinding ovari. Selanjutnya yang ke-8 adalah pertumbuhan buah. Pertumbuhan buah adalah peningkatan volume buah pada suatu pertumbuhan buah. Keadaan ini akibat dari hasil pembelahan sel atau pengembangan sel. Menurut Weber tahun 1972, fase pembelahan sel biasanya overlap dengan pengembangan sel. Keadaan pengembangan ini selalu diikuti oleh peningkatan ukuran buah. Mengenai hubungan dengan auksin, endosperma dan embrio di dalam biji menghasilkan auksin yang menstimulasi pertumbuhan endosperma. Suatu anggapan mengenai peranan auksin dalam pertumbuhan buah telah dibuktikan oleh Chen dalam tahun 1949 dengan menggunakan 2,4 sampai 5T sebagai exogenous auksin yang diaplikasikan pada blackberry, anggur, dan sejenisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan buah lebih cepat 60 hari dari fase rata-ratanya. Selanjutnya ke-9 adalah absisi. Absisi adalah suatu proses alami yang terjadi pemisahan bagian atau organ tanaman dari tanaman seperti buah, daun, bunga, dan batang. Dalam proses ini, absisi, faktor alami seperti angin, panas, keringan akan berpengaruh terhadap absisi. Dalam hubungannya dengan hormon tubuh, mungkin hormon ini akan mendukung atau menghambat proses tersebut. Di dalam proses absisi akan terjadi perubahan-perubahan metabolisme dalam dinding sel dan perubahan secara kimia dari pektin dalam midline lamella. Pembentukan lapisan absisi kadang-kadang diikuti oleh susunan sel division proximal. Di sini sel-sel baru akan berdiferensiasi ke dalam perendem dan membentuk suatu lapisan pelindung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja hormon auksin. Hormon auksin bekerja dengan cara memacu jenis protein tertentu pada bagian membran plasma tanaman agar memompa ion H+ inisial memanjang sel. Enzim tertentu akan aktif akibat pengaruh ion H+ sehingga beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul berusaha menyusun dinding sel